Apa judulnya nih kita bikin? Udah. 3 orang gak terkenal ngobrol gitu kan. Emang orang terkenal doang yang bisa ngobrol. Yoi. Bagus tuh bio. Nah, hari ini obrolan orang tidak terkenal, ya nggak? Patria Ginting, Muhammad Gilang, sama Tanda Rizky Gani. 3 orang nggak terkenal lagi ngobrol. Real talk, real talk. Jadi oke, kita mau mulai dulu. Selama PSBB ini ngapain aja nih? Kita sharing-sharing lah, kita real talk nih, real talk. Obrolan orang tidak terkenal. Bagus juga namanya real talk. Yoi. Tanda. Aktivitas di rumah aja sih. Palingan ya pasti di rumah lah ya, nggak mungkin kemana-mana. Cuma 3 bulan mungkin di rumah? beneran bang, sumpah di rumah gue terakhir keluar tuh Gila. tanggal 15 Maret kalau nggak salah. Ah, sumpah loh. Terakhir keluar, beneran. Oh, ke warung keluar dong. Ke warung keluar dong. Kalau ke warung iyalah pasti keluar, nggak mungkin. Ke warung, ke apa minimarket gitu-gitu gue keluar. Cuma kalau selebihnya sih di rumah ya, karena apa ya, di sini waktu awal-awal tuh sepi banget gitu. Sempet sepi banget, terus tiba-tiba sekarang udah mulai rame lagi. Nggak tahu masyarakatnya mungkin udah mulai bosan di rumah. Cuma gue tetap stay at home lah sampai bener-bener PSBB kelar. Tapi Tan, katanya di rumah lo, di dekat rumah lo tuh ada ini juga ya, suspek juga ya? Kenapa? Dekat rumah gue kenapa? Katanya di rumah lo tuh ada suspek juga ya, suspek COVID juga. Ada di sini ada. Di sini mah di RT lu? lumayan, nggak, bukan di RT gue sih bang, agak ke belakang dikit. Beda RW mungkin ya, bukan beda RT. Itu sempat waktu awal-awal itu sempat bikin heboh sampai orang nggak mau keluar. Iya kebayang sih, takutnya awal-awal ya. Awal-awal Nah, tuh, iya. gue inget banget tuh. Tapi Terus bayangin, lu, kenapa lah? saya bayangin deh, pas si COVID-nya baru 1 sampai 10 orang gitu, kita tuh kayak panik banget gitu kan. Panik banget. Yoi. Terus pas udah 25.000 orang, kayak sekarang. 30.000 ya sekarang ya? Iya, orang lebih Iya, malah santuy. Bukan santai bos, udah nggak tahu mau ngapain lagi itu barang. Gue tuh inget banget tanggal berapa awal-awal Maret tuh tadi mau makan bareng keluarga tuh saking parnonya gue batalin last minute itu gue kagak mau keluar sama kayak Tanda di belasan Maret itulah udah nggak mau keluar rumah lagi kan. Iya, belasan Maret lah. Iya, makanya mestinya kan kalau yang bener itu kan ketika jumlah udah kayak 30.000 sekarang ini, baru orang pada kaget gitu kan, baru pada heboh gitu kan. Ini pas baru 1 udah heboh banget, pas 25.000 kayak udah bodo amat gitu. Konon kabarnya kalau jumlahnya dikit harusnya orang nggak heboh ya. Konon kabarnya kalau banyak. Nah, betul. Iya, ini kayak gitu. Ya, kenyataan. Tan, jadi lu ngapain aja di rumah 3 bulan, Tan? Kenapa? Lu ngapain aja di rumah 3 bulan? Di rumah awalnya bingung tuh kan mau ngapain, cuma lama-kelamaan cobalah kayak jualan kecil-kecilan gitu yang bisa dari jarak jauh. Tuh, online. Iya, jualan online. Misalkan kayak kemarin waktu kayak lagi hits banget tuh kan, banyak yang jual makanan online kan, banyak usaha-usahawan cilik dadakan gitu loh. Kayak makanan frozen hampir rata gitu. Bahkan gue dengar juga di beberapa pusat pembelanjaan itu restoran juga banyak yang jual makanannya langsung frozen kan. Nah itu gue juga waktu awal-awal kepikiran, gimana nih jual makanan frozen yang bisa makan di rumah. Akhirnya gue sempat jual frozen juga. Lu beli nambah-nambah. resell atau lu beli barang Beli udah bahan jadi? bikin. Belinya juga beli online. Terus bikin. Belinya online, biar aman. Lucu juga ya, beli bahan online, bikin, kirim lagi online gitu. Dijual online. Gue baru kepikiran juga tuh barang. Gue pikir tadi mau nanya ke lu, kan lu beli ke pasar gitu kan, tapi enggak, beli online juga. Bahannya beli online, jualnya balik lagi online lagi. Lucu juga tuh barang. Terus orang oke kah? Ya? Penjualan oke kah, Tan? Penjualan oke, sampai sekarang masih lanjut. Kayak jual beberapa barang juga masih lanjut. Dari rumah aja udah kayak begitu buat tambah-nambah. Gila, 3 bulan ya.
Masa tuh ya. Orang kita yang tadinya entah konsultan, entah sejarawan, entah apa, tiba-tiba langsung kita berubah jadi penjual online. Wajar aja sih. Bini gue aja belum jualan online tuh, kayaknya masih beli doang, masih tahap beli, belum tahap jual. Jual frozen food segala macam. Iya tuh lagi ramai banget. Restoran-restoran juga banyak yang langsung banting setir jual makanannya jadi frozen kan. Karena nggak bisa ini. Restoran yang gue pikir gak bakal pernah jual online makanannya ya, karena dia menjual experience saja, kira jual delivery online loh. Makanya. Iya, bahkan yang makanan-makanan Jepang yang pakai di restoran aja dia bikin online kan sekarang frozen. Iya. Padahal dulu mereka jualannya kan experience makan di situ kan ya. Iya. Suasananya segala macam. Wah, kalau makanan yang nggak enak. Jadi sekarang kalau ada restoran, kalau makanan yang nggak enak, percuma lah kayaknya. Karena lu nggak bisa jual experience-nya itu. Iya. Wah, seru juga, Tan. Itu doang, Tan. Apalagi lah, Tan? Wah, sisanya main gimana game. Jadi mungkin beres-beres kamar, kalian berantakan kan tadinya kan, jadi lebih rapi. Udah rapi diacak-acak lagi gitu ya. Nah, betul. Jadi diacak-acak rapi lagi. Tidur, makan, tidur. Biar ada kerjaan ya. Biar ada kerjaan ya. Iya, bener. Lu belum ngecat rumah, Tan? Belum. Benerin ini kemarin apa? Genteng. Pintu. Yelah, 90-an banget benerin genteng. Udah genteng. Lu main layangan nggak? Banyak banget main layangan di sekitar rumah gua. Seriusan lu? Iya. Dari baru ini. Bapak main layangan, buset. Baru-baru ini atau udah lama? Sejak COVID ini, jadi tiba-tiba banyak orang bawa layangan gitu, dari anak kecil sampai bawa bapak gitu. Bener-bener ngisi waktu luang. 3 bulan tidak keluar rumah, berada di lingkungan sekitar doang. Cuacanya cerah, apalagi kalau nggak main layangan. Kalau lu ngapain Lang di rumah, Lang? Lu keluar dong kalau lu dong. Keluar, gue untuk belanja mingguan keluar. Ada pasar gitu? Ke ini, supermarket. Gue nggak berani ke pasar. Supermarketnya rame nggak? Supermarketnya jadi masuknya itu kayak dalam supermarketnya gitu diatur gitu loh berapa jumlah orangnya. Jadi satpam ada kuotanya ya? Ada kuotanya, jadi satpamnya kalau misalnya orangnya udah lebih dari kuota, kita disuruh ngantri dulu di luar. Sampai ada yang keluar lagi, kayak gitu. Kalau di luar ngantrinya depet-depetan nggak? Cuma aja kalau di luar ngantrinya depet-depetan. Iya. Kalau kayak gitu, nungguinnya agak jauh. Mundur-mundur dikasih jarak gitu kan. Di rumah, nungguinnya di rumah. Dikabarin di WhatsApp ya? Iya, WhatsApp. Dikabarin. Mas, tidak bisa. Tapi 5 menit gak nyampe, hilang tempat, Mas. Geser. Lu pikir rumah gua di tangga? Indomaret apa supermarket tuh? Tapi yang ini ya, pas jelang lebaran kemarin itu kayak nggak ada apa-apa udah. Semua orang keluar belanja seperti biasa. Buset. Bener-bener itu parah sih itu. Iya, gitu kayak jalan-jalan lebaran. Belanja lebaran tuh udah ya udah, Covid mah Covid, lebaran mah lebaran. Tapi lu sempat ngobrol gak sama mereka yang keluar gitu? Atau lu sendirilah gitu? Kenapa lu keluar pas belanja lebaran gitu? Walaupun lu tahu. Gue nggak belanja lebaran. Gue kondisinya nggak belanja lebaran. Jadi gue ngelihat sendiri gitu kan di depan komplek tuh orang-orang tuh pada bolak-balik banyak banget. Tadinya pada bawa belanjaan gitu. Dan itu pas gue kan harus ngambil uang juga misalnya ke ATM gitu kan. Nah itu di sepanjang jalan itu ya tetap ramai juga. Jadi kayak ya nggak berubah sama sekali. Abis lebaran selesai tiba-tiba jadi sepi lagi. Kayak gitu. Lu nggak nanya gitu tetangga lu gitu kenapa berani keluar gitu? Tetangga gue ngapain juga gue tanya ya. Males juga gue nanya ke dia. Ntar gue kena lagi kalau dia kena. Gara-gara nanya jadi kena. Bapak-bapak komplek. Ngapain gue nanya langsung. Nggak ada ronda dihentikan ya, Lang? Ronda tetap ada kalau gue. Di komplek gue tetap ada ronda. Tiap malam ada pingpong juga kok, olahraga. Tapi lu nggak pernah ikutan? Ikutan gue, olahraga. Akhirnya gue bisa olahraga. Paling sekarang kalau di komplek gue, kalau misalnya ada pesanan via ojek online gitu, semuanya berhenti di satpam. Oh, nggak bisa sampai depan rumah. Samperin ya? Kami nanti disemprot disinfektan dulu, terus kita ngambilnya sekitar sejam atau 2 jam setelah itu. Terus dikabarin, misalnya ada paket buat rumah berapa, kayak gitu. Nanti kita tunggu sejam 2 jam dulu di situ. Bang, kalau sejam 2 jam, kalau makanan gimana, Bang?
Ya kalau makanan ya lo langsung bawa ke sini mau nggak mau. Tunggu juga. Oh, gue kira tunggu 1 jam 2 jam. Tapi kalau kayak paket-paket barang itu ya mau kita tinggal aja dulu, tahan. Set, udah kayak apartemen jadi kompleks lu. Iya, mau nggak mau. Yoi. Kayak gitu. Gue pikir tadi maksud lu eskalator. tapi eskalatornya nyamping. Bukan ya, nyamping horizontal gitu kan jalan. Lo pakai itu lagi. Gerobak yang angkut kantong semen itu tuh nggak lu? Oh iya. Lo tau Kasih roda. Motor Hercules yang ada gerobaknya di belakang. Awal. Lu tau barang mana? Tapi gue sempet dalam masa ini, gue sempet masuk dalam masa kayak takut banget gitu. Ketika udah mulai. Awal atau tengah atau akhir? Akhir-akhir. Udah masuk ke angka 10.000 gitu. Jadi gue tiba-tiba beli galon jadi 3 kayak gitu. Oh, udah stocking barang. Iya, mulai stocking barang gitu. Tapi lama-lama setelah gue lihat keadaan kayak gue biasa aja. Kerjaan gimana lah kerjaan lo? Kerjaan ya udah beberapa kerjaan gue gue selesaiin di sini di rumah. Oh, lu tipe kerjaan yang bisa online ya? Bisa online dan tampaknya dari COVID ini kita bisa nggak perlu ke kantor. Ya kalau kayak lo, lah kalau ya buat yang lain. Gue nih ya, gue hampir tiap hari semenjak ketakutan itu tetap masuk kantor, tetap keluar, deg-degan bro. Beneran deh, gue tetap keluar, gue tetap kantor karena kerjaan gue mengharuskan gue masuk kantor ya, nggak bisa kagak. Ya tadi aja gue ke Lenteng Agung kan, mau nggak mau itu namanya juga tugas sama kerjaan. Tapi abang sih, gue sekarang jadi rajin cuci tangan sih. Nah itu dia. Jadi berangkat udah masker lengkap gitu, sampai kantor kamar mandi cuci tangan, terus pakai hand sanitizer, sudah kan ngetik gitu segala macam. Terus ntar 2 jam lagi situ lagi tuh cuci tangan lagi bolak-balik sampai bersih banget tangan gue kayaknya cuci tangan sampai hilang sampai hilang garis tangannya jadi putih. Terus kalau di kantor gue tuh ya di ruangan doang gitu, sebisa mungkin jarang ketemu orang deh segala macam. Badan gue udah kena semprot disinfektan nggak tahu berapa banyak deh, udah 3 bulan ini bolak-balik masuk bilik gitu. Tapi ya gue nggak tahu ya, biar lebih tenang aja ya. Udah nggak tahu juga tuh sebenarnya bisa ketularan apa kagak. Bisa kan kita juga nggak tahu kan, pas awal-awal tuh nggak tahu ketularan karena apa segala macem lah. Ya. Gosip bisa nempel di sepatu, bukan gosip ya, kayaknya bisa sih menempel sepatu ya. Tapi kan pas awal-awal segala macam, mau salaman sama orang bingung gue cuma mau gini doang, dianya mau salaman. Gue orang tua lagi kan, gue nolak agak enak, mau kayak gini juga gimana, segala macam. Tapi kalau gue sih harus keluar ya, nyari, kalau nggak kerja, emang tipe kerja yang harus tiap hari gue deg-degan juga sih. Ya pulang langsung mandi segala macam. Tapi kira-kira trennya sampai kapan sih, Pak? Bukan bukan ngomongin masalah tren penyakitnya terus nanti kita bakal punya vaksin atau segala macam. Itu masih jauh. Kalau kita ngomong tren kita menjaga kebersihan kayak gini sampai kapan ya kira-kira? Keingetnya sama kita dengan ketika orang yang udah lupa. Gue sih bukan takut jaga kebersihannya, Bos. Gue takut dempet-dempetannya. Nah. Ya, lu di tengah jalan gitu sebersih-bersihnya lu kan juga nggak mungkin lu pakai bersihin tuh jaket, tuh baju setiap saat kan. Tangan bisa kita cuci. Iya. Apalagi di dalam ruangan kan yang satu sirkulasi udara tuh. Yoi. Udah nggak tahu lagi kan tuh segala macam. Gue sih lebih takut itu aja. Karena intinya selama belum ada vaksin udah bakal ada terus tuh barang. Nah. Ya udah ada vaksin aja masih ada terus tuh barang, tapi ya udah ada vaksinnya. Ya kayak influenza kan dulu zaman 1918 atau tahun berapa ya namanya flu ya orang bisa mati. Tapi begitu udah ada obatnya sekarang Neosep, ya nggak? Panadol. Neosep.
Oh iya ya, itu obat flu ya? Buat influenza. Obat flu. Meredakan gejala flu itu. Yang matiin 40 juta orang itu pakai influenza mesti ya? Pakai Neosep. Kayaknya sih ya. Gue juga bukan ahli. Coba sih, kalau dulu waktu itu gejala flu, langsung minumnya Neosep. Sampai sekarang tuh gue udah takut banget minum soda. Karena takut soda dingin kan enak banget ya, panas-panas ya. Iya. Gitu segala macem. Sekarang gue takut flu soalnya gue. Mana kalau udah flu itu banget lagi segala macam. Ya, tapi ya gue sih belum bisa kayak Tanda. Kalau Tanda udah mulai jualan online. Gilang bisa kerja dari rumah, gue masih itu segala macam. Tapi bener deh, berhubung udah 30, berapa sih sekarang udah 30.000 ya? Iya. Iya. 30.000 kasus. Ya benar kata lu lah, ini berhubung nanti PSBB, paling nggak Jakarta ya. Jakarta udah dibuka PSBB. Kalau lu gimana, Tad? Lu PSBB udah dibuka, lu bakal pergi-pergi atau gimana? Party lah. Mau coba mulai ngeliat keluar sih Bang, karena selama ini kan kita di rumah ya, nggak tahu gitu loh kondisi di luar gimana. Nanti takutnya kalau misalkan kita tiba-tiba keluar, bingung udah lama nggak keluar ya kan, bingung nih gimana ya kan, nyasar. Lupa cara naik ojek, lupa. Terus bingung, lupa, iya kan. Kok udah ada gedung aja di situ gitu kan? Iya, asli. Ya, iya. Mungkin bertahap kali, coba-coba keluar dulu dikit-dikit gitu. Tapi lo mau keluar tuh? Lihat situasi lah. Keluar karena pengen keluar atau keluar karena emang lo perlu nyari duit atau apa? Kalau keluar mungkin karena pengen keluar aja sih ya, karena ya selama ini kan dalam ruangan ya. Bener-bener ini banget gitu loh, paling kayak pengen coba mungkin olahraga pagi, kali keluar sedikit-sedikit aja, setengahnya tahu lingkungan sekitar dulu deh kayak gimana gitu loh. Iya benar-benar. Ntar lo kaget lagi, anak tetangga udah gede lagi aja gitu. Iya. Tetangga udah punya cucu ya kan. itu kayak film apa ya? Dulu gue inget banget tuh, dulu ada film religius gitu. Jadi kayak siapa orang kekurung di gua berapa ratus tahun gitu, keluar atau habis itu dia dikasih umur panjang gitu, terus keluar udah berubah semua gitu, dia udah ubanan segala macam gitu. Gue lupa tuh cerita apaan ya. Kayak gue inget tuh film itu. Keluar semuanya metal, bingung. Yoi, wah udah masa depan nih. Tapi lo mau keluar kan? Walaupun lo tahu. Pengen coba sih bertahap, tapi nggak langsung kayak tiap hari mungkin. Yeah. Lo gimana, Lang? Ya keluar. Bersosialisasi. Lo keluar karena terpaksa atau keluar karena pengen? Karena pengen sih. Tuh kan kalau karena pengen. Kenapa sih pengen keluar? Ya, kalau masalah kerjaan kan kerjaannya sebenarnya bisa diselesaikan bisa selesaiin di rumah kan. Ya keluarnya mau karena pekerjaan gue ya, masa gue pengen ketemu orang baru segala macam gitu juga sih. Kayak pengen tahu juga di sekelilingnya ada kayak gimana sekarang kayak gitu. Ya tapi masih ngitung-ngitung juga kalau misalnya untuk hal kayak nongkrong. Oh itu ya enggak. Gitu-gitu ya masih enggak juga sih. Masih nanti aja lah. Jangan sampai nanti muncul klaster baru gara-gara kita kayak gitu. Ya keluarnya bener kayak dibutuh ketika perlu aja, dan kalau muter-muter aja sih nggak masalah sih selama dalam mobil ya. Iya. Coba ya bener, gue tadi keluar itu gue juga bingung sih, ini sebenarnya masih PSBB atau kagak ya, kayaknya udah normal-normal aja. Emang nggak semacet biasanya sih, coba maksudnya kayak udah normal-normal aja gitu. Walaupun gue ya ada juga ya kalau temen gue siapa bilang ya bosen di rumah terus gitu. Ya bosen sih, cuma gue juga mikir bosen, lawannya kena penyakit. Kayaknya sih kalau buat gue kayaknya pilihannya jelas ya, tapi gue juga nggak tahu juga, mungkin gue sotoy juga kali. Kalau gue keluar kan perlu kerja soalnya, nyari duit. Tapi kan dari sini kan kita bisa tahu nih bahwa beberapa hal emang bisa dilakukan dari rumah gitu kan. Kayak Tanda berarti udah ngebuktiin bahwa dia bisa melakukan perdagangan dari rumah gitu kan. Bahwa selama ini yang orang masih ragu jualan via e-commerce, ternyata sekarang bisa jualan via e-commerce. Kan? Dulu jualan sih bisa jualan, masalahnya
hasil jualannya sama tagihan listriknya sepadan kagak? Ya kalau itu kan masalah lain, Pak. Itu kan masalah prosesnya. Ini Kalau kita ngedadak nih, kita kan tiba-tiba ngedadak dikasih. Ini selain kayak lagi ujian dadakan. Tanda misalnya nggak pernah dagang, tiba-tiba anjir gue harus dagang nih, nyoba gimana caranya gitu kan. Setelah itu dia akan lanjut atau enggak ya itu kan pilihannya dia gitu. Atau misalnya gue, oh ternyata kerja tuh nggak perlu di kantor, di luar kantor juga bisa, yang penting beres gitu kan. Oh seneng lo ya, emang lo juga dulu juga telat masuk kantor ya. Jam 11 juga belum nyampe dulu. Oh bisa diberesin gitu dari rumah juga segala macam, yang penting ada internet segala macamnya gitu kan. Ya. Baru buat kita semua atmosfer seperti ini. Tapi kedepannya apakah nanti bakal diterusin setelah masa-masa kayak gini selesai atau enggak ya? Tergantung nanti. Tapi wifi di rumah makin bergantung lah kita ya sebenarnya. Iya. Nah itu dia. Lo pakai wifi lang? Pakai wifi gua. Lo Tan pakai wifi apa SIM card? Tan. Yo. Kenapa? Lo ngantuk ya? Bukan bang, kedengeran tadi. Oke, buat yang nonton ini, kami saking isengnya ada 3 orang tidak terkenal ini ngobrol jam 9:30 malam. 9:30 malam. Tadinya sih mau jam 7 ya. Tadinya mau jam 7, tapi bos Gilang ini agak-agak kalong. Tiba-tiba dia mengusulkan jam 10 bahkan awalnya. Akhirnya kompromi di jam 9. Lu tadi pakai apa? Wifi apa kartu biasa? Pakai wifi juga sih bang, sama kartu juga. Kadang kalau misalkan buat di HP ya kartu aja lah, gitu loh biar lebih enak. Kadang juga sinyalnya kan mandek ya di sini. Wifi kan gitu emang loh. wifi, Karena wifi kiri kanan tinggi nih gedung. Oh, iya sih. Gue juga wifi sih. Mungkin bahasa harus dipilih. Kalau nggak ada wifi, gue juga bingung. Ah, itu lebih tepat tuh. Bingung. Kadang gue nggak dapet sinyal di sini. Nelfon susah banget. Masa gue harus, karena gue di apartemen ya, masa gue harus jauh-jauh ke lobi apartemen gitu buat cari sinyal? Udah lumayan jalan tuh. Ada kali 300 meter, 400 meter ke depan. Nah ya sama orang-orang yang tidak mendapatkan akses internet seberuntung kita cuy. Nah. Gue sempat berpikir gitu loh kalau gue misalnya lagi kayak gini, gue masih di Serang gitu, atau gue lagi di mana. Terus gue dapet wilayah yang internetnya nggak ada gitu. Apa yang akan terjadi sama gue ya? Iya, gue lihat kemarin tuh gue nemenin, pokoknya ada semacam Zoom webinar gitu ya, conference bunda-bunda PAUD, ya kan? Tahu, beneran bunda PAUD. Gue bukan bunda PAUD, tapi maksudnya gue ngikut di situ kan, perluan ada tugas. Nah, terus gue habis selesai acara itu gue dikirim foto sama panitia. Jadi di Papua sana ada bunda-bunda PAUD yang ikutan conference itu pakai handphone kan, pakai handphone, pakai tripod kecil gitu loh, yang tripod handphone gitu kan. Terus tau nggak mereka? Kayaknya sih kalau gue ngeliat fotonya, mereka di deket menara apa? Tower itu apa? BTS ya? Apa sih? BTS. Iya. Deket BTS. Deket BTS. Biar kuat ya sinyalnya. Biar gue rasa sih bukan kuat, biar dapet sinyal. Dapat sinyal titiknya di situ soalnya. Apalagi sekarang kan orang banyak kan video-videoan gini kan, Zoom ini kan apa Zoom ini kan berat kan itunya segala macam. Lu bayangin bos, ya mungkin pola kerjanya juga bukan pola kerja online, tapi maksud gue ya kayak yang sekolah kan orang susah, gimana mau dapet sinyal? Udah tayangin TVRI aja kadang masih belum pada punya TV kan susah juga kan. Itu sih gue inget sih waktu itu bercandaan pas di awal-awal tuh, inget banget tuh awal-awal PSBB, terus ada meme gitu kan, satu gambar orang PSBB keluarga yang berada gitu kan, kayak sebenarnya sih kayak bukan di Indonesia bikinnya, meme-nya kayak meme dari Eropa gitu gayanya. Soalnya bapaknya bule kan, yang mungkin itu orang Indonesia bikin. Ih bapaknya yang foto-foto apa selfie lah, semua orang menceritakan serunya PSBB segala macam. Satu lagi gambarnya di kontras, ya orang miskin yang gara-gara
semacam di rumah gitu, ya udah nyari makanannya susah gitu loh. Pundi-pundi makanannya udah hilang habis semua gitu. Kadang-kadang Jangan. Kesenjangan. Iya, ya makanya kayak kata lo, kita ada wifi, bayangin kalau orang nggak ada wifi, mau jualan online gimana coba? Benar sih. Iya kan? Taruhlah, dia emang pola kerjanya selama ini bukan pola kerja online. Gaya hidupnya bukan gaya hidup online. Tapi kalau lagi kayak begini, terus lo nggak ada koneksi gitu, mau jualan tetap hanya bisa via telepon kan? Betul. Mau manggil ojek online, pakai apa? Ada juga dia yang kirim tetap segala macam. Ya kenyataan ya orang-orang. Ya kita 3 orang aja masih belum mencerminkan kenyataan yang dihadapin orang sehari-hari. Iya. Kalau dipikir segala macam. Nah, ini berarti kalau zaman dulu ada wabah, terus belum ada internet, mantap juga ya orang-orangnya lebih kuat kali ya dibanding kita. Wah, gua nggak kebayang sih. Tapi kalau ngeliat mungkin angka kelahiran sama angka kematiannya beda kali sama sekarang nih. Ekspektasi life expectancy-nya aja juga mungkin udah tinggian kita kan daripada zaman dulu kan. Iya. Itu kayak dulu benar-benar survival of the fittest gitu, nggak ada bantuan sama sekali gitu. Lah iya kan kalau gue dengar cerita raja-raja Eropa tuh dulu punya anak sampai 16. Yang selamat cuma 2. Yang sampai umur 30 gitu cuma 2 orang. Itu berarti kan 14 orang yang meninggal ya? Gara-gara nggak ada imunisasi segala macam gitu. Ya iyalah. Sakit demam, hilang. Demam cuy. Terus sekarang orang ngomong demam itu minum sop ayam segala macam. Dulu orang demam bisa mati.